kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Ida Fauzia. Bu Ida, kita pindah ke soal status karyawan ya. Ini juga paling banyak dikritik. Saya boleh menjelaskan sedikit tentang upah silakan. Ya. Jadi upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja atau buruh. Jadi ini ketentuan ini sama dengan PP 78 tahun 2015. Hal yang baru bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah yang ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Dan upah ini tidak bisa ditangguhkan lagi. Ini kalau sebelumnya kan banyak yang masih menangguhkan upah minimum ya. Tapi dengan undang-undang yang baru ini tidak boleh lagi, Bu ya? Tidak boleh ditangguhkan lagi. Ya. Jadi ini salah satu bentuk perlindungan pengupahan ya. Yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Ibu mungkin sedikit saya perdalam lagi, mungkin dengan komposisi upah kita yang sekarang, perbandingannya dengan negara-negara Asia Tenggara ya, katakanlah Vietnam, Kamboja, Laos, ini upah kita ini sudah cukup kompetitif atau masih rendah? Sebenarnya menghitung kompetitif itu dilihat dari produktivitas. Jadi memang kita punya tantangan produktivitas kita dengan upah yang terus naik itu, tingkat produktivitas kita memang kalah ya, kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini yang perlu didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bu, kita pindah ke status karyawan ya Bu. Ini yang banyak diprotes itu adalah RUU Ciptaker konon memberi ruang kepada karyawan kontrak itu seumur hidup nih. Padahal kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu PKWT itu kan dibatasi hanya 3 tahun ya setelah itu. Nah ini kenapa 3 tahunnya itu dihapus, Bu? Satu, saya ingin sampaikan bahwa ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu itu tetap mengacu dan menggunakan dasar Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kalau bedanya adalah dirapikan, hal yang detail akan diatur dengan peraturan pemerintah. Tapi semuanya tetap mengacu di Undang-Undang 13 2003. Artinya PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi pekerjaan yang tidak tetap. Kemudian yang baru PKWT ini lebih memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaannya selesai. PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya, nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Syarat PKWT sekali lagi saya ingin katakan tetap mengacu Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan penyesuaian terhadap kebutuhan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Jadi base-nya, dasarnya adalah Undang-Undang 13 2003, tapi dengan ada penyempurnaan karena di situ masih ada tidak diklaster dengan baik. Ini nanti akan diklaster dan pengaturan detailnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu PKWT itu ada jangka waktu atau dibiarkan terbuka aja, Bu? Tergantung perjanjian. Ada jangka waktunya. Dan tadi prinsipnya adalah ini adalah bukan pekerjaan tetap. Bukan pekerjaan tetap dan yang berbeda. Kalau pertanyaannya kan sering begini, kalau sama dengan ketentuan Undang-Undang 13, kenapa mesti diatur di Undang-Undang Cipta Kerja? Itu kan begitu. Ini pertama saya sampaikan, prinsipnya semua Undang-Undang 13 tentang PKWT diadop di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang baru apa? Kan pertanyaannya begitu. Yang baru adalah tadi perlindungan untuk pekerja PKWT, dia masih berhak, mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji jika masa kontraknya selesai. Jadi para pengusaha yang merekrut tenaga kerja PKWT, maka dia harus menghitung. Kalau dia berakhir masa kerjanya, maka dia harus menghitung kalau 12 bulan kira-kira dia harus menyiapkan 13 bulan gaji, kira-kira begitulah. Ini yang berbeda. Jadi selama ini kan PKWT itu nggak ada perlindungannya sama sekali. Ini yang saya maksudkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih memberikan perlindungan kepada pekerja. Itu ada juga
berita simpang siur nih Bu, sekalian saya klarifikasi ke Ibu, itu apakah dengan ketentuan baru soal PKWT, karyawan tetap itu sudah hapus sama sekali atau tetap ada Bu nih? Tetap ada. Kalau itu sih tidak menjadi jenis pekerjaan itu ada pekerjaan tetap, ada pekerjaan tidak tetap, itu tetap ada. Nah, bedanya perlindungan yang diperoleh oleh pekerja PKWT itu harus sama dengan pekerja tetap. Artinya mereka juga diikutkan pada program jaminan kehilangan pekerjaan Bu ya? Bukan jaminan. Kalau kompensasinya kan, kalau pekerja tetap dia dapat upah kompensasi pesangon jika dia mengalami PHK. Nah, kalau di pekerja waktu tertentu itu kompensasinya adalah dia mendapatkan 1 bulan gaji jika dia sudah bekerja 1 sampai 12 bulan. Dan dia tidak berhak atas pesangon Bu ya kalau misalkan dia di PHK? Enggak, karena dia kan waktunya pendek, kemudian sudah secara otomatis dia berhenti kalau 1 tahun dia dapat 1 bulan gaji. Dan akhirnya pengusaha kan bisa menghitung. Dan pada akhirnya kebutuhannya sama kan. Kebutuhan untuk menghitung komponen upahnya menjadi sama. Karena kalau saya mempekerjakan pekerja waktu tertentu, saya harus menghitung ngasih kompensasi. Sama dengan dia menghitung kalau dia mempekerjakan pekerja tetap. Itu idealnya Bu dihitung rasio jumlah yang nanti dibolehkan PKWT dari total tenaga kerja kita tuh berapa? Sebab ada kekhawatiran juga nanti kalau dibuka lebar gini nanti semua akan memperlakukan ini PKWT aja nih Bu, tidak ada lagi karyawan tetap, dikurangi jumlahnya Bu. Tadi kan syaratnya PKWT juga pekerjaan tertentu dengan syarat tertentu, jadi tidak semua pekerjaan itu bisa di PKWT-kan. Ya. Lalu soal outsourcing Bu, outsourcing ini kalau kita mengacu pada undang-undang sebelumnya itu kan hanya 5 jenis pekerjaan Bu ya. Di undang Ciptaker ini kan tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah ini dengan sendirinya akan bisa masuk ke lebih banyak jenis pekerjaan Bu? Jadi tetap mengatur hubungan kerja ya. Jadi yang diatur itu adalah hubungan kerjanya. Hubungan kerja antara pemberi kerja atau perusahaan outsourcing dengan pekerjanya. Jadi kalau hubungan bisnisnya tidak kita atur di undang-undang ini. Nah, jenis pekerjaannya apa? Bisa aja pekerjaan itu pekerjaan PKWT atau pekerjaan PKWTT. Jadi itu yang diatur. Kalau ke PKWT maka mengikuti ketentuan tentang PKWT. Kalau dia di pekerja tetap maka mengikuti ketentuan sebagai pekerja tetap. Kemudian hal yang baru di undang-undang ini, apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih-daya, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Kemudian yang baru, kita perusahaan alih-daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita tidak boleh, kalau sekarang kan banyak sekali perusahaan alih-daya yang tidak terdaftar, ini dalam rangka pengawasan maka harus terdaftar, harus berbadan hukum, wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini bagus bagi mereka yang bekerja di outsourcing Bu ya, dengan yang ketentuan baru nih Bu. Iya, lebih memberikan kepastian perlindungan sebenarnya. Kita lanjut di segmen berikut Bu. Pemirsa, tetaplah di special interview. Yang paling keras memprotes ini kan Pak Said Iqbal dan Pak Andi Nuawea ya. Apa sempat berbicara dengan mereka? Nah, Pak Andi Gani dan Pak Said Iqbal ketika proses tripartit nasional sedang berlangsung, mereka menyatakan keluar dari tim.